Hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita ya, sebagai bahan persiapan kita untuk PAT nanti, khusus untuk anak-anak SD Putra. Jadi silakan menonton sampai selesai ya. Dan ingat subscribe dan komen jika bermanfaat. Oke. Ini materinya kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Yuk semangat kita belajar. Ya, materinya kita adalah materi tangga nada. Dimana nada itu tersusun seperti anak tangga, jadi namanya tangga nada. Apa yang akan kita bicarakan? Itu apa sih tangga nada itu? Bagaimana ini kalian bisa bagaimana kalian bisa mengerti penjelasannya dan semoga dipahami ya. Oke, yang pertama ini konsep dasar tentang tangga nada. Bicara tentang konsep dasar, kita akan mulai dari pengertian. Pengertian tangga nada. Di sini Bapak ambil dari dua sumber, yaitu Wikipedia dan Kamus Musik, di mana tangga nada itu susunan nada ya, susunan nada secara berjenjang. Susunan nada secara berjenjang seperti anak tangga. Jadi kalau diatonis berarti 8 nada, kalau pentatonis berarti 5. Jadi yang penting dia berjenjang, punya tingkatannya sendiri. Di dalam tangga nada ada dua jenis jarak, yaitu jarak 1 dan jarak setengah. Dan dengan jarak tersebut, maka dia akan menentukan ketinggian dari nada tersebut. Apakah nada ini lebih tinggi atau lebih rendah? Karena masing-masing nada itu punya ketinggian yang berbeda-beda. Secara pokok terdapat 7 jenis nada, ya, 7 jenis nada, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Itu dalam bentuk notasi huruf atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Atau dalam bentuk notasi angka ada 1 sampai angka 7. Dan terdapat 5 nada sisipan. Ya. Dalam notasi huruf dituliskan ada cis atau des, dis atau s, vis atau ges, gis atau as, ais atau bes. Nah, jadi secara umum, secara keseluruhan nada itu berjumlah 12 nada dengan 7 nada pokok dan 5 nada sisipan. Oke, semoga dimengerti ya. Ini coba kita lihat tuts pianika ini. Tuts pianika yang coba kita perhatikan pianikanya kita. Pasti ada 5 tuts hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nada sisipan itu berada di 5 tuts hitam itu. Dan di bawah tuts hitam yang nomor 1 ini adalah nada C. Dan dihitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di bawah tuts hitam yang nomor 5. Dan kembali lagi ke C. Jadi dari C ke B adalah 7 nada. Dan pasti nada ke-8 itu akan kembali mengikuti nada pertama, tapi dengan ketinggian yang berbeda. Itu maksudnya ya. Jadi 7 nada pokok sampai B dan 5 nada sisipan. Nah, cis des ini yang di sini, dis es yang di sini, vis atau ges yang di sini, gis atau as yang di sini, ais atau bes yang di nomor 5. Oke. Dan berikutnya yang ini, yang bagian ini merupakan sistem penulisan notasi, ya. Sistem penulisan notasi. Ada 2 sistem penulisan notasi, yaitu notasi angka yang ditulis biasanya di Indonesia dikenal sangat lazim dengan sistem penulisan notasi angka ini ya. 1 sampai 7 dan dikembali lagi ke 1. Sebenarnya ini ada titiknya di atas.
Jadi ini oktav. Jadi 1 sampai 7 kembali lagi 7. Nada sisipan yang ini 1 sampai 5 ini posisinya ini. Kalau dalam penulisan notasi angka dia seperti ini. Yang pertama ini garisnya miring begini, maksudnya miring ke dari kiri bawah ke kanan atas. Kiri bawah ke kanan atas ini maksudnya nada yang ini dinaikkan setengah. Ya, nada yang ini dinaikkan setengah. Nada do dinaikkan setengah menjadi do garis miring atau disebutnya di. Jadi ini sistem penulisan dalam bentuk notasi angka. Yang kedua yaitu sistem penulisan dalam bentuk notasi huruf. Tapi dalam sistem penulisan dalam bentuk notasi huruf ini merupakan sistem bacaan notasi atau nama notasi jika kita tulisnya dalam garis paranada atau notasi balok. Jika nada itu ditulis dalam bentuk notasi balok yang ada garis paranadanya, yaitu kalian udah belajar, Bapak udah pernah jelaskan, akan dibacanya menggunakan huruf seperti ini, C, D, E, F, G, A, B, dan ini merupakan sistem internasional penulisan notasi. Ini merupakan sistem internasional. Kalau yang ini nasional doang, yang ini secara internasional. Dan pasti penulisannya dalam bentuk notasi balok atau garis paranada dan dibacanya seperti ini. Jadi notasi balok itu bisa dibaca menggunakan huruf C sampai B dan nada sisipannya cis, dis, fish, gis, ice untuk nada sisipan naik ya, atau tanda keres. C tanda keres menjadi cis, D beri tanda keres menjadi dis, fish, F diberi tanda keres menjadi fish, G diberi tanda keres menjadi gis, A diberi tanda keres menjadi ice. Konsepnya sederhana, jika C dinaikkan setengah maka akan diberi tambahan akhiran is. Sama, jika dinaikkan nada pokoknya dinaikkan setengah maka akan diberikan tambahan nama yaitu tambahan is. Berlaku untuk semua nada. Dan di bawahnya bes, as, ges, es, des. Ini jika nadanya diturunkan. Nada B diturunkan maka akan menjadi bes, akan ditambahkan es, sama juga. Ini sebenarnya as tapi lazimnya disebut as. Ges, E diturunkan setengah menjadi S, D diturunkan setengah menjadi des. Jadi ini merupakan patut diingat bahwa ini merupakan sistem penulisan, sistem atau cara baca notasi balok. Dalam penulisan notasi balok atau dalam garis paranada itu akan dibaca menggunakan huruf. Dan yang terakhir adalah sistem bacaan notasi dalam bentuk solmisasi. Nah, solmisasi ini hubungannya paling banyak itu dengan notasi angka. Ya. Jika notasi angka tulisannya 1, maka bacaannya do. Tidak dibaca 1. Ya. Tidak dibaca 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Karena 7 nada pokok maka do sampai si. Dia akan kembali ke do aksen atau do tinggi, do oktav. Dan ini merupakan nada sisipan ya. Jadi yang satu garis miring ini dibacanya di, dua garis miring ini dibacanya ri, ditambahkan diganti akhiran o ini, diganti akhirannya menjadi i, jadi do jadi di, re jadi ri, fa menjadi fis, fi, sol ini dia menjadi sel, la menjadi li. Jadi patut diingat ya, notasi angka dibacanya menggunakan solmisasi, dan notasi huruf ini juga, notasi huruf atau notasi balok, notasi huruf ini juga biasanya kadang-kadang solmisasi ini digunakan juga untuk membaca notasi huruf ini. Ya. Jadi semoga bisa dimengerti.
Jika belum mengerti atau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen di bawah ya. Yang berikut yaitu jenis tangga nada. Jenis tangga nada ada dua secara umum atau secara mendasar, kita pelajari dua dulu ya, yaitu ada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis ini merupakan susunan nada secara bertingkat yang terdiri dari 8 nada. Dia itu artinya 8 dan tonis itu adalah nada. Jadi dia 8, tonis nada, maka 8 nada. Dia terdiri dari 8 nada. Diingat, diatonis itu 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 nada itu ada istilah lainnya yaitu 1 oktav. Oke, ada dua jenis tangga nada yang harus kita pelajari, yaitu tangga nada mayor ya, dan yang kedua tangga nada minor. Di sini Bapak akan membagikan sedikit trik. Saya akan membagikan sedikit trik supaya bagaimana kita menentukan lagu ini tangga nadanya apa, mayor atau minor. Oke. Ini secara mendasar tangga nada mayor itu selalu dimulai dari nada do. Ingat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau dimulai dari angka 1 itu. Jika dalam penulisan notasi angka dimulai dari angka 1. Jadi dimulai dari nada do sampai do. Tangga nada ini sifatnya gembira, senang, bahagia. Terdapat lagu-lagu yang bahagia, syahdu, tapi bertangga nada ini. Bertangga nada mayor. Ya, ada juga lagu yang sedih tapi dia bertangga nada mayor. Jadi tapi secara umum lagunya pasti bersifat gembira, senang, semangat, itu pasti tangga nada mayor. Dan cara untuk kita menentukan lagu itu bertangga nada mayor atau minor adalah kita lihat pada teks lagunya. Ya. Kita lihat pada teks lagunya. Contohnya di sini. Di sini Bapak ini saya ambil contoh yaitu lagu Menginginkan Cipta. Ini ciptaan T. Prawit. Ya. Kita langsung perhatikan di bagian ini judul lagu di bagian atas, di bawah judul lagu itu sebelah kiri dari teks lagunya pasti akan ada nada dasarnya, keterangan nada dasar. Kita langsung perhatikan saja keterangan nada dasarnya. Jika keterangan nada dasarnya itu dimulai dari do sama dengan atau titik-titik sama dengan do, contohnya di sini do sama dengan C. Berarti secara otomatis kita sudah mengetahui bahwa lagu tersebut bertangga nada. Kita sudah bisa menentukan bahwa lagu tersebut bertangga nada diatonis mayor. Karena dimulai nada dasarnya ini, keterangan nada dasarnya ini dimulai dari nada do sama dengan C. Atau do sama dengan, atau di sini ada penulisan yang lain yaitu F sama dengan do, atau nadanya dan sama dengan do. Itu maksudnya keterangan nada dasarnya dan kita langsung bisa menentukan bahwa lagu tersebut adalah tangga nada mayor. Nah, lagu Mengheningkan Cipta dengan seluruh, kan lagunya syahdu, tapi dia bertangga nada mayor. Ya, jadi kita mesti jeli dalam menentukan atau menjudge lagu itu sebenarnya tangga nada mayor atau minor sih. Oke, jadi semoga bisa. Kita langsung perhatikan saja di sini. Jika kita lihat nadanya terlalu banyak, kita langsung perhatikan saja di bagian bawah judul lagu. Jadi ini contoh ini judul lagu ya. Di bagian atas teks lagu biasanya ada. Contohnya seperti ini, dua ini. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi untuk judul-judul lagu yang lain sebagai bahan latihannya kalian, mungkin kalian bisa lihat teks lagu yang ada di buku atau di internet dan bisa kalian langsung perhatikan ini. Berarti kalian setelah perhatikan dan kalian bisa tentukan, oh lagu itu lagu diatonis mayor atau minor.
Jika tulisannya seperti ini, maka itu diatonis mayor. Oke, yang berikut adalah tangga nada minor. Minor, mayor itu besar, minor itu kecil. Ya, mayor itu senang, minor itu sedih. Jadi secara umum lagu-lagu bertangga nada minor ini bersifat sedih ya. Bersifat sedih, dia syahdu. Untuk tangga nada minor dimulai dari nada la atau susunan nadanya itu la, si, do, re, mi, fa, sol, la, atau dimulai dari angka 6. La 6 7 1 2 3 4 5 6. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Dia bersifat sedih, syahdu. Ini di Indonesia banyak juga lagu minor ya. Banyak juga lagu minor, terutama lagu-lagu dangdut itu kebanyakan bertangga nada minor. Tapi paling banyak itu lagu Arab. Jika kita dengar lagu Arab itu bertangga nada minor. Ya, lagu-lagu Arab, lagu-lagu qasidah itu hampir semuanya itu bertangga nada minor. Dan cara untuk kita mengidentifikasi lagu bertangga nada minor ini, kita lihat di teks lagu lagi. Maka di nada dasar yang ini, jika mayor itu do sama dengan, maka minor itu adalah la sama dengan, atau C sama dengan la, atau la sama dengan A. La sama dengan, pokoknya sama dengan la sama dengan, atau sama dengan la. Itu kita bisa langsung menentukan bahwa lagu itu bertangga nada minor. Jadi untuk contoh lagunya mungkin sebagai bahan latihannya kalian bisa lihat di teks-teks lagu di buku atau internet dan kalian bisa langsung tentukan. Nih, alat musik yang bertangga nada diatonis itu hampir semua alat musik ya, hampir semua alat musik yang bertangga nada diatonis. Karena diatonis ini tangga nada barat dan pasti alat musik barat itu hampir semuanya itu bertangga nada diatonis. Contohnya gitar, keyboard, piano, ukulele. Nah, itu alat musik yang biasa kita lihat. Saksofon itu bertangga nada diatonis. Ya. Jadi semoga bisa dipelajari dan dipahami. Oke, kita lanjut ke tangga nada yang berikutnya, yaitu tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis dari sebelumnya yaitu diatonis itu 8 nada, maka pentatonis itu 5 nada. Susunan nada yang bertingkat yang jumlahnya adalah 5 nada. Susunan 5 nada yang diurutkan secara bertingkat ya. 5 nada. 5 nadanya jika kita lihat dari namanya, asal katanya, penta itu artinya 5 dan tonis itu adalah nada. Maka pentatonis adalah susunan 5 buah nada secara bertingkat. Ya, tangga nada pentatonis adalah susunan 5 buah nada secara bertingkat. Dia hanya terdiri dari 5 nada saja. Dan Bapak bisa sebutkan bahwa pentatonis ini sangat kental atau sangat banyak daerah di Indonesia yang menggunakan tangga nada pentatonis ini. Dia sangat berbau tradisional, apalagi Indonesia. Ya, di Barat juga ada pentatonis, itu namanya pentatonis blues, tapi kita tidak perlu pelajari di situ. Nanti akan di tingkatan berikutnya, atau kalian bisa baca-baca sendiri. Dan Bapak akan jelaskan di sini 2 jenis tangga nada pentatonis yang ada di Indonesia, yaitu ada tangga nada pentatonis Slendro dan tangga nada pentatonis Pelok. Ini tangga nada pentatonis Slendro. Slendro itu dia terdiri dari 5 buah nada, yaitu ada nada do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Dan sistem bacaan tangga nada Slendro, tangga nada pentatonis ini juga dia kalau Slendro dia bisa ada sistem bacaannya itu menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa untuk 1, bahasa Jawa untuk 2, dan di akhir jiro monem. Nah, itu jiro lu monem. Itu sistem bacaannya. Biasanya di Jawa digunakan
sistem bacaan yang menggunakan bahasa tradisionalnya. Tapi secara internasional, tangga nada pentatonis ini dibacanya menggunakan do, re, mi, sol, la, ya. Dan lazimnya susunan melodi lagu yang terdapat dalam tangga nada pentatonis ini hanya 5 nada saja. Jadi melodinya walaupun lagunya panjang, nada-nada yang digunakan itu hanya 5 nada ini, do, re, mi, sol, la. Ya. Jadi untuk contoh lagunya, coba kalian cermati lagu-lagu tradisional Jawa seperti Cincang Keling, Gundul-Gundul Pacul, Suwe Ora Jamu, ya. Dan contoh-contoh lagu-lagu Jawa, lagu-lagu tradisional Jawa lainnya, dan kalian bisa langsung tentukan, oh lagu ini daerah ini lagu selendro atau pelok ya. Kalau selendro berarti dia hanya terdiri dari 5 nada ini, do, re, mi, sol, la. Dan yang kedua adalah tangga nada pelok. Tangga nada pelok karena dia pentatonis, dia hanya terdiri dari 5 nada, yaitu do, mi, fa, sol, si. Dan sama seperti penjelasan tentang tangga nada selendro, nada susunan melodi dalam lagu tersebut hanya dibentuk oleh 5 nada ini. Wow, lagunya panjang atau panjang sampai 32 bar atau bagaimana, tetap dia hanya terdiri dari 5 nada ini, do, mi, fa, sol, si, ya. Jadi kalian jika ingin tahu lebih dalam, sebaiknya kalian latihan. Latihannya itu dengan cara kalian lihat teks lagu, lihat teks lagu yang ada notasinya, lagu tradisional, kalian langsung bisa tentukan. Kalau selendro ini kental sekali dengan daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalau pelok itu sangat kental dengan daerah Jawa Barat atau Sunda, ya. Ini banyak alat musik yang ini bertangga nada pentatonis ini. Yang paling umum itu adalah seperangkat gamelan. Kenapa Bapak sebutkan seperangkat? Karena gamelan itu terdiri dari banyak jenis alat musik. Dan banyak jenis alat musik bernada di dalamnya itu kebanyakan hanya terdiri dari 2 jenis tangga nada ini, selendro maupun pelok. Jadi contoh alat musiknya bisa kalian sebutkan gamelan. Jadi untuk contoh lagunya bisa kalian cari sendiri ya, kalian cermati lagu yang punya notasi. Jangan hanya ada syairnya, tetapi notasinya juga harus ada. Lebih gampangnya itu notasi angka. Kalian di sini Bapak ada sebutkan Cincang Keling, Gundul-Gundul Pacul, Suwe Ora Jamu, ya. Dan mungkin kalian bisa lihat lagu-lagu yang lain. Bagi yang telah menonton, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga semuanya selalu diberkati. Selamat belajar. Dadah. Oke, sampai di sini materinya kita. Silakan di like, komen, dan di subscribe ya, ingat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di komen di bawah, Bapak akan langsung merespon. Dan jika kalian ingin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dan butuh penjelasan tambahan, silakan japri ke WA Bapak. Terima kasih. Selamat beraktivitas.